Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayu Shima dimanapun panjenengan berada. Tetap semangat tentunya. Pada kali ini Kibayu akan mengajak kepada para sahabat semuanya untuk membahas sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa khususnya, atau lebih spesifiknya di Jawa bagian barat ya, karena legenda ini sempat booming ya, sempat membuat heboh di daerah Jawa bagian barat. Nah sahabat, legenda ini Kibayu sebutkan dengan cara pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan sebuah legenda babi ngepet. Tidak asing lah tentunya ya dengan pesugihan babi ngepet ini. Nah sahabat, babi ngepet ini awalnya adalah seorang keluarga ya, pasangan suami istri yang frustasi mencari ekonomi tidak kunjung bisa berhasil. Nah menurut ukurannya, maka akhirnya ditempuhlah jalan pintas mendatangi sebuah tempat yang ada juru kuncinya, di mana setelah pasangan suami istri ini membawa sesajen tertentu dan membayar mahar sejumlah yang telah disepakati, akhirnya ditemukanlah oleh juru kuncinya ini, pasangan suami istri ini, dengan siluman babi sahabat. Dengan mengadakan transaksi dengan siluman, yang pasti yang pertama kali harus ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia sebagai penggantinya atau tumbalnya. Nah setelah ada sepakatan, resiko-resiko yang akan ditanggung itu diterima, maka pasangan suami istri ini makan kotoran dari siluman babi ini sahabat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah kemudian setelah clear deal dengan siluman babi ini, maka pasangan suami istri ini pulang sahabat, pulang dan dikasih apa ya, dikasih sebuah jubah berwarna hitam, sebuah jubah berwarna hitam yang nantinya akan dipergunakan oleh pasangan suami istri ini untuk merubah dirinya menjadi seekor babi jadi-jadian atau siluman babi. Nah sahabat, setelah pulang maka pasangan suami istri ini membagi tugas ya. Yang istrinya bertempat di sebuah kamar sambil menyalakan sebuah lilin ya. Lilin itu dinyalakan di tengah-tengah baskom ya, di tengah-tengah baskom atau tempat apa gitu, yang nantinya akan digunakan untuk tempat uang ya. Kemudian setelah siap, sang istri menyalakan lilin di situ. Oh iya, gunanya lilin ini nanti apabila terjadi sesuatu ya, lilin ini akan menyala dengan nyala seperti ditiup angin begitu, goyang-goyang. Nah saat itu sang istri tahu bahwasanya nyala lilin ini bergoyang-goyang, maka lilin itu harus ditiup dan selamatlah babi ngepet ya, babi ngepet itu. Nah tetapi kalau sudah kadung apes ya, sudah waktunya, bisa jadi sang istri itu tertidur ya, tidak tahu kalau nyala lilin itu bergoyang-goyang, maka tidak sempat meniup, akhirnya celakalah babi
babi ngepetnya. Nah itu gambaran lilin gunanya. Nah sedangkan baskom atau tempat di mana lilin itu dinyalakan itu nantinya akan ada uang-uang yang berjatuhan di tempat itu ya. Nah setelah jelas pembagian tugasnya, maka sang suami ini memakai jubah hitam, sahabat, memakai jubah hitam yang diberikan oleh kuncen tadi ya, juru kunci tadi. Kemudian akhirnya sang suami ini berubah menjadi seekor babi. Nah, seekor babi itu berkelayap ya, berjalan ke tempat-tempat orang yang diperkirakan punya banyak uang, dan anehnya babi ngepet ini dalam mengambil uang tidak seperti kita pakai tangan gitu, cukup badan babi ngepet ini digesek-gesekkan di dinding rumah orang yang bersangkutan, maka uang itu akan pindah tempat dari rumah orang itu ke rumah orang yang ngaji setan ini ya, ngaji babi ngepet ini. Nah kemudian ya nyata bisa dilihat dengan mata kepala, tidak perlu pakai ilmu tertentu ya. Nah makanya seperti Ki Bayu sampaikan di awal, kalau ketahuan ya pasti dikejar, pasti dibunuh jika babi ngepet ini bisa ditangkap. Lah inilah kesinergisan antara suami dan istri ini harus benar-benar sinergis ya. Ketika ada mara bahaya maka lilin harus dimatikan, begitu dan seterusnya. Nah sahabat Ki Bayu Sima, naudzubillah ya, ini pekerjaan atau jalan pintas yang beresiko ya, beresiko. Nah sahabat, setelah ini aman, tidak diketahui oleh penduduk, maka babi ini pulang kembali ke rumah dan kembali menjadi manusia biasa setelah lepas jubah hitamnya. Bahagia memang, bergelimpangan harta memang di dunianya, tetapi tadi ya, yang pertama harus ada salah satu keluarganya yang harus menjadi tumbal, boleh anaknya, boleh keluarga dekatnya, boleh orang yang dicintainya, naudzubillah. Nah kemudian resikonya juga apabila tertangkap oleh penduduk, tertangkap oleh yang punya rumah itu, maka bisa saja ditebas, terbunuh, teraniaya, seterusnya dan seterusnya. Nah sahabat Ki Bayu Sima, dimanapun panjenengan berada, yuk bersama-sama kita telusuri kayak apa legenda pesugihan babi ngepet ini, dari mana asalnya, dalam tanda kutip nanti tidak perlu kita sebut secara vulgar ya sahabat. Terus kayak apa prosesnya, kemudian bagaimana ciri-cirinya kita bisa membedakan antara babi siluman, babi ngepet, atau babi yang sesungguhnya, hewan yang sesungguhnya. Karena banyak cerita-cerita yang mana karena tujuan tertentu babi yang hewan biasa ya diisukan atau diviralkan menjadi babi ngepet dengan tujuan-tujuan tertentu, akhirnya tertangkap polisi. Nah ini kita dari berbagai sumber Ki Bayu dapatkan, dari seorang ustadz pula, dari seorang pinter ya, Bang Mijan, luar biasa memberikan ilmu kepada kita untuk bisa membedakan antara yang babi siluman dengan babi yang sesungguhnya, ciri-cirinya kayak apa. Tujuan Ki Bayu untuk menyampaikan ini tidak untuk ayo kita mencari jalan pintas dengan cara seperti ini, tidak, tetapi lebih ke edukasi ya, lebih ke arah pengetahuan, pendidikan, sehingga kita tentunya jangan sampailah ya kita terjerumus sampai ke sana. Tetap semangat bersama kita semuanya. Berangkat dari sebuah frustasi
yang tidak menerima keadaan, sahabat. Akhirnya jalan pintas keluarga itu mendatangi seorang dukun yang dipercaya bisa mengentaskan masalah ekonominya. Maka oleh sang dukun diajaklah pasangan suami istri yang sudah gelap mata itu ke Raja Siluman Babi untuk mengadakan sebuah transaksi. Yang pertama, harus rela salah satu anggota keluarganya meninggal dunia sebagai tumbal di awal perjanjian itu, atau mungkin putra putri kesayangannya harus dipersembahkan kepada siluman Raja Babi itu. Nah, setelah beberapa kesepakatan didapatkan, maka sang istri menyalakan lilin di sebuah ruangan khusus dan sang suami memakai jubah hitam yang nantinya akan merubah dirinya menjadi seekor babi, sahabat. Dengan petunjuk yang telah diberikan sang dukun, maka babi tersebut bisa mengambil uang korbannya. Nah, ini ciri-ciri fisik, sahabat. Tidak semuanya dikebyahuyah menjadi babi ngepet atau babi siluman. Ada 4 ciri tidak sempurna. Ada kaki tangan bisa menghilang dengan tiba-tiba, dan ada bulu putih yang melingkari tubuh babi tersebut. Nah, sahabat, cara pencegahannya yakni tentunya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa agar diselamatkan dari bencana babi ngepet itu. Kemudian penangkapan dengan ritual tersendiri, maka orang yang rohnya masuk di babi atau menjadi babi siluman itu akan datang kepada kita untuk kita sadarkan. Nah, yang terakhir yakni dengan cara pemusnahan. Yang dimaksud di sini adalah dengan cara penyadaran kepada seluruh masyarakat untuk bahayanya babi ngepet ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayu Sima dengan cara subscribe, like, and share tentunya. Tetap semangat bersama kita semua.